Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ini adalah materi kelas 12 matematika peminatan ya. Perlu diketahui untuk kecekungan itu ada dua jenis, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Secara gambar ini adalah contoh dari cekung ke atas dan ini adalah gambar dari cekung ke bawah. Secara matematis, jika fungsi f(x) diberikan fungsi f(x), maka akan cekung ke atas jika turunan keduanya itu lebih dari 0 dan akan cekung ke bawah jika turunan keduanya itu kurang dari 0. Kita analisis lagi gambarnya. Untuk cekung ke atas, ini juga termasuk cekung ke atas. Lantas apa definisi dari cekung ke atas? Apakah cekung ke atas itu gambarnya selalu menghadap ke atas? Bukan ya. Di sini memang dua contoh menghadap ke atas, tapi yang di sini juga termasuk dalam cekung ke atas. Lantas apa definisinya? Cekung ke atas itu misalkan kita menaiki motor begitu ya. Cekung ke atas itu beloknya belok ke kiri. Setir kita belok ke kiri itu namanya cekung ke atas ya. Jadi dari sini kita mau ke sini itu kan beloknya ke kiri. Nah, ke kiri. Itu namanya cekung ke atas. Dari sini ke sini itu kan beloknya ke kiri. Termasuk dari sini mau ke sini kan beloknya belok ke kiri. Nah, ini juga cekung ke atas. Lanjut, kalau belok ke kanan itu namanya cekung ke bawah. Ini juga belok ke kanan, cekung ke bawah. Jadi bukan melihat menghadap kemana ya. Bukan lantas kalau menghadap ke atas seperti ini langsung cekung ke atas. Bukan. Karena ini juga menghadap ke atas tapi termasuk cekung ke bawah. Karena beloknya itu ke kanan begitu ya. Itu yang ke bawah. Oke, kita akan bahas satu contoh atau beberapa contoh. Nanti kita akan membandingkan penyelesaiannya dengan menggunakan gambar maupun menggunakan perhitungan matematis ya. Oke, nomor 1, contoh 1, diketahui fungsi f(x) sama dengan cos x. Tentukan interval agar f(x) itu merupakan cekung ke atas. Agar f(x) itu nanti cekung ke atas. Kita analisis secara gambar dulu. Kita tahu ya fungsi f(x) sama dengan cos x itu gambarnya seperti apa. Oke. Jika di sini ada 360, 180, tengah-tengahnya ada 90. Di sini ada 270, di sini ada 0. Di sini paling tinggi 1, paling rendah -1 ya. Oke, diperhatikan dulu. Untuk cos x, diingat-ingat materi kelas 10 matematika wajib tentang trigonometri, menggambar fungsi f(x) sama dengan cos x. Mulai dari mana? Mulai dari 1. Melengkung. Nah, paling rendah di -1. Ke atas lagi dan ke atas lagi. Nah, seperti ini. Paling tinggi 1, paling rendah -1. Secara gambar kita langsung bisa menjawab pertanyaan ini. Tentukan interval f(x) agar merupakan cekung ke atas. Diperhatikan cekung ke atas tadi beloknya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau cekung ke atas itu beloknya ke kiri. Kita lihat dari yang awal. Dari sini kita belok ke kanan kan? Ke kanan. Sampai 90, lanjut belok ke kiri. Nah, ini kan belok ke kiri terus ini. Sampai sini ke kiri. Lanjut dari sini ke sini belok ke kanan. Sehingga tadi belok ke kiri atau cekung ke atas itu mulai dari 90 sampai 270. Jadi jawabannya adalah 90 sampai 270. Nah, ini secara gambar. Kita akan bahas secara matematis sekarang.
Secara matematis tadi dinamakan cekung ke atas kalau turunan keduanya lebih dari 0. Sekarang kita punya fungsi fx itu kan cos x. Coba sekarang turunan pertamanya apa? Turunan cos apa? Min sin x. Turunan keduanya kita tulis min dulu, turunan dari sin cos x. Jadi min cos x. Nah, dinamakan cekung ke atas jika turunan keduanya itu harus lebih dari 0. Maka turunan kedua tadi apa? Min cos x lebih dari 0. Sehingga min cos x lebih dari cos, maaf, ini kita rubah jadi positif dulu yang di depan. Syaratnya adalah dikalikan dengan min 1. Dikalikan min 1 ya, biar jadi positif. Sehingga min cos x dikali min 1 kan cos x. Kalau tandanya lebih dari, kalau dikalikan dengan negatif kan berbalik arah. 0 kali min 1 tetap 0 ya. Oke. Jadi cos x kurang dari cos, nah kan begitu ya. Cos berapa 0? Nah, cos berapa 0? 90 ya, 90. Sekarang kita rubah dulu dalam bentuk persamaan. Jadi cos x sama dengan cos 90. Kita ingat kembali materi matematika peminatan kelas 11, persamaan trigonometri. Jika ada cos x sama dengan cos a, maka jawaban yang pertama adalah x sama dengan a, x sama dengan 90 ditambah k kali 360. Kalau k-nya 0, kira-kira x-nya berapa? Kalau k-nya 0, 90 ya. Kalau k-nya 1, x-nya berapa? Kira-kira 360 tambah 90, 450. Kita gunakan intervalnya mulai dari 0 sampai 360 dulu. Jadi ini masuk dan ini tidak masuk. Yang kedua, jika ada cos x sama dengan cos a, untuk cos ya, jadi x sama dengan min a, min 90 ditambah k kali 360. Kalau k-nya 0, kira-kira x-nya berapa? Kalau k-nya 0, x-nya min 90. Kalau k-nya 1, x-nya berapa? Kalau k-nya 1, x-nya, perhatikan 360 dikurangi 90, 270. Kalau k-nya 2, x-nya berapa? 720 dikurangi 90, 630. Jadi ini tidak masuk karena kurang dari 0 ya. Yang ini masuk, ini tidak masuk, lebih dari 360. Sehingga kalau digambar tadi yang memenuhi kan ada 90, ada 270 ya. Tapi kita punya batas, yang kecil itu 0 dan yang paling besar adalah 360. Kita uji satu persatu. Di sini ada, kita pakai 45 di yang pertama ini yang kedua, ini yang ketiga. Di yang pertama kita pakai x sama dengan, maaf, di posisi yang pertama kita pakai x itu sama dengan 45. Kita masukkan di per tidak samaannya, jadi cos x kurang dari 0. Cos x-nya kita ganti 45, kurang dari 0. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 kurang dari 0. Pernyataan ini benar atau salah? Setengah akar 2 itu kurang dari 0. Salah. Kalau salah jangan ditutup ya. Kalau salah jangan ditutup, atau negatif begitu ya biasanya ya. Selanjutnya di daerah kedua kita misalkan mau menguji 180, boleh. X-nya kita pakai 180. Maka cos 180 kurang dari 0 ya, sesuai dengan pertidaksamaannya. Ini ya. Nah, cos 180 berapa? 1. Bukan 1 ya, min 1 karena di kuadran 2. Kurang dari 0. Min 1 itu kurang dari 0. Benar.
Nah, berarti ini kita tutup. Coba yang 3 kita pakai 300 misalkan. Di 3 kita pakai 300 atau 315 boleh. X-nya 315. Jadi cos 315 kurang dari 0 ya. 315 bisa diperoleh lewat 360 dikurangi 45 kurang dari 0. Kalau 360 maka tetap 315 kuadran 4 yang positif di kuadran 4 itu cos, maka tetap juga ya. Jadi cos 45 berapa? Setengah akar 2 kurang dari 0. Setengah akar 2 kurang dari 0 benar atau salah? Salah. Maka nutupnya hanya di sini. Sehingga secara matematis perhitungannya yang merupakan cekung ke atas adalah 90. Nah, ini ya tadi ya. Sampai 270. Nah, jadi dikaji atau dianalisa secara gambar maupun secara perhitungan matematis, hasilnya akan sama. Seperti itu ya. Nanti beberapa soal selanjutnya kita pakai gambar saja biar lebih mudah ya. Jadi nanti akan saya kembangkan dari fungsi yang sederhana sampai beberapa fungsi yang ada variasinya ya. Nanti kita tetap pakai aturan gambar saja. Simak di video-video selanjutnya.